Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku semua. Ibu harapkan dalam kondisi yang masih seperti ini tidak putus asa, kita tetap akan semangat untuk belajar. Nah, anak-anakku, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang masih geosfer. Namun materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi hidrosfer, atau kita akan mempelajari tentang perairan. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar lebih detail tentang perairan, ya perlu yang kalian ketahui bahwa air itu merupakan salah satu sumber daya alam, ya, yang abiotik, yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, ya. Nah, selama air ada di permukaan bumi ini, maka kita akan tetap bisa mengenali bagaimana itu siklus hidrologinya atau perputaran air, ya, dari air yang sudah kotor menjadi jernih lagi. Dan perlu kalian ingat, kemarin Ibu juga sudah menjelaskan bahwa air itu tidak berkurang ataupun tidak bertambah, melainkan jumlahnya tetap. Nah, untuk itu kita mengenal dengan adanya siklus hidrologi atau siklus air. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan melalui media yang sudah Ibu persiapkan. Mari kita mencermati dari penjelasan dari Ibu. Ya. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi, ya, atau daur hidrologi, daur air, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus pendek atau siklus kecil, di mana siklus pendek itu menunjukkan dekatnya jangkauan distribusi air dan durasinya sangat singkat. Siklus pendek itu bermula dari menguapnya air laut ke atmosfer atau yang dikenal dengan peristiwa evaporasi. Air menguap dan mengalami kondensasi pada ketinggian tertentu dan akan membentuk awan. Dari awan mengalami titik kejenuhan sehingga turunlah hujan di atas laut. Awan pada siklus pendek mencapai titik jenuh lebih cepat sehingga tidak sampai di daratan. Yang kedua adalah siklus. Nah, ini sebelumnya akan Ibu tampilkan ini daur hidrologi kecil. Ini dari samudra atau laut, ini mengalami penguapan, ya, atau yang kita kenal dengan evaporasi. Kemudian terjadilah dari penguapan itu berubah menjadi gas H2O, ya. Ini terkondensasi. Dari peristiwa kondensasi ini akan berubah atau berwujud menjadi awan. Dari awan mencapai titik jenuh sehingga turunlah hujan atau yang dikenal dengan peristiwa presipitasi. Nah, ini perhatikan, yang dinamakan dengan siklus pendek itu dari peristiwa penguapan kemudian berubah menjadi awan, awan menjadi titik-titik hujan atau presipitasi. Ya, ini dikenal dengan siklus hidrologi yang kecil. Kemudian yang kedua adalah daur hidrologi sedang. Daur hidrologi sedang ini diawali dengan menguapnya air laut menjadi titik-titik uap air membentuk awan dan tertiup angin ke daratan. Awan mengalami kondensasi pada ketinggian tertentu sehingga turunlah hujan di daratan. Air hujan yang turun ke daratan mengalami berbagai proses. Air hujan ada yang meresap ke dalam tanah, ada yang meresap ke dalam tumbuh-tumbuhan, dan menjadi aliran permukaan.
Perjalanan air selanjutnya kembali ke laut melalui sungai dan aliran dalam tanah atau menguap kembali melalui tumbuhan dan perairan darat. Kita perhatikan gambarnya. Nah, ini dari samudra atau laut ini mengalami peristiwa penguapan atau evaporasi, kemudian terkondensasi di sini yang akan menjadi gas ya, perhatikan, atau H2O, kemudian dibantu oleh angin dari sini akan menjadi awan, mencapai titik kejenuhan, maka terjadilah hujan atau peristiwa presipitasi. Nah, di sini ada yang jatuh ke sungai dan jatuh ke daratan. Nah, ini untuk daur hidrologi yang sedang. Ya. Yang ketiga itu adalah daur hidrologi besar. Ya, daur hidrologi besar ini kita perhatikan atau Ibu akan memberikan gambar yang lebih lengkap lagi. Nah, ini saja yang kita pakai. Nah, perhatikan semuanya untuk daur hidrologi yang sempurna atau yang hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang ini memiliki jangkauan yang paling luas. Siklus ini dipengaruhi oleh kondisi alam suatu wilayah. Tahapan siklus hidrologi panjang ini sebagai berikut. Kalian perhatikan. Air laut menguap dan mengalami kondensasi membentuk awan. Itu yang pertama. Yang kedua, awan terbawa angin menuju daratan dan bergabung dengan uap air dari perairan darat atau tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, awan tersebut mencapai titik jenuh sehingga turunlah titik-titik air sebagai hujan. Akibatnya terjadilah hujan salju atau hujan es. Yang keempat, hujan salju dan hujan es menyebabkan terjadinya gumpalan-gumpalan es di daerah pegunungan yang tinggi. Gaya gravitasi memicu pergerakan gumpalan es turun ke daerah yang lebih rendah. Fenomena ini disebut dengan peristiwa gletser. Gletser mencair dan mengalir ke tubuh perairan darat lainnya dan kembali ke laut. Nah, untuk jelasnya kita lihat ya gambar. Di sini perhatikan, ini samudra atau laut, ini mengalami penguapan. Penguapan akan terjadi gas atau yang dikenal dengan peristiwa H2O, Kemudian terkondensasi, dari kondensasi ini akan berubah menjadi wujud awan. Nah, apabila itu terjadi di daerah yang mengalami 4 musim, ya, peristiwa kondensasi ini disebut dengan peristiwa sublimasi. Nah, ini sama, antara sublimasi dengan kondensasi itu sama. Ya, perhatikan. Kemudian pada saat awan ini jatuh atau terjadi hujan, presipitasi, ya, ini perhatikan, air tersebut ada jatuh di berbagai tempat. Antara lain adalah di tumbuh-tumbuhan. Perhatikan, ini tumbuh-tumbuhan. Nah, peristiwa penguapan dari tumbuh-tumbuhan ini, ya, itu disebut dengan evapotranspirasi. Ya, evapotranspirasi. Ya. Jelas ya anak-anak? Nah, air hujan yang jatuh ke dalam tanah dan teresap oleh air tanah itu disebut dengan peristiwa infiltrasi. Ya, peristiwanya peresapan air ke dalam tanah itu disebut dengan peristiwa infiltrasi. Ya. Kemudian
air yang sudah berada di dalam tanah, ya, ini akan terus mengalami pergerakan, ya, dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Nah, perjalanan air ini ada yang disebut dengan peristiwa perkolasi, yaitu air tanah yang meresap secara vertikal ataupun horizontal menuju garis muka air tanah, ya, itu peristiwa perkolasi. Perkolasi ini, perjalanannya ini disebabkan oleh adanya gravitasi dan kapiler tanah, ya. Sedangkan aliran permukaan ini, ya, aliran permukaan atau yang dikenal dengan surface runoff itu merupakan air hujan yang tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga mengalirlah di atas permukaan tanah, ya. Ini kan apabila terjadi hujan itu kan tidak semua air itu bisa langsung meresap ke dalam tanah. Nah, itu yang disebut dengan surface runoff, ya. Nah, sekiranya penjelasan Ibu tentang daur hidrologi sampai di sini, apakah masih ada pertanyaan? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan kalian nanti menguji diri kalian dengan cara mengerjakan soal-soal latihan, ya, yang ada di dalam buku. Dan apabila dari pembelajaran tentang siklus hidrologi ini masih ada yang belum jelas, ya, silahkan dicatat materi apa yang belum jelas tentang adanya daur hidrologi. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian ketanyakan Ibu, ya. Sudah jelas anak-anakku? Ya. Nah, itu tadi anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Ini tentang adanya daur hidrologi yang harus kalian ketahui, karena secara tidak langsung kita mengalami semuanya, ya, dan kita tidak secara sengaja ini kita minum air, membuang air dan sebagainya, ternyata ada yang dikenal dengan peristiwa adanya daur hidrologi dari air yang sangat kotor, kemudian yang bisa meresap. Nah, akhirnya sudah terolah kembali di dalam tanah, ya. Nah, dari air tanah itu dirubah menjadi air yang bersih kembali melalui sumber-sumber mata air, ya. Nah, dari sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, ya, materi yang belum jelas, silahkan ditanyakan ke Ibu, ya. Nah, Ibu cukupkan dengan penjelasan Ibu kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal, ya, jaga kesehatan selalu. Terakhir yang bisa Ibu sampaikan, ya, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.